Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama aku @suri_spertk. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya. Bersama sekarang aku ditemenin. Wah, siapa nih? Aku Edi Jabua, nama Instagramnya Edi Jabua. Oh, di follow juga Edi Jabua. Hari ini bertemu kembali di Sahe 12 TV. Bertemu dengan brotherku yang luar biasa ya, Edi Jabua, luar biasa sekali. Jadi kita mau ngebahas apa nih hari ini? Kita mau bahas film-film yang Rilisnya mundur karena pandemi COVID-19 ini. Oke. Kita ini kan udah melalui protokoler yang seharusnya kan jaga jarak, sebenarnya agak jaga jarak. Mau ngucapin dulu selamat Hari Raya Idul Fitri kah? Karena aku mah sudah mengucapkan ke sahabat saya. Oh gitu ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Tetap di rumah aja ya, jaga kesehatan. Dan jangan lupa nonton YouTube kita. Yes. Sahe 12 TV. Di like, comment, subscribe, dipencet tombol merahnya, dipencet juga loncengnya. Jadi kalau kita upload video-video terbaru, sahabat saya sudah dapat notifikasinya ya. Karena selain ada konten Sahe Movie Freak, Sahe Trip, kemarin akan ada konten dari brotherku tersayang Edi Jabua. Akan apa videonya? Aku nanti jalan-jalan atau kuliner sih. Wow, kuliner ya. Udah kangen banget kita kuliner-kuliner Manjalita. So, deh langsung aja kali ya. Kira-kira film apa aja sih yang bakal kita bahas? Apa ya? Coba kita. Nah, ini kita sambil karena ini ngobrol-ngobrol santai aja ya di sore hari yang luar biasa adem ini cuacanya ya. Kita mau sedikit bahas beberapa film. Kita udah pick sebenarnya. Kita pick 5 film yang tunda tayang. Dan memang sudah diposting di beberapa platform, baik itu Instagram, terus di websitenya juga sudah ada. Yang pertama kita mau bahas film apa nih? Mulan, tahu ya? Terang di mana nih kita akan menayangkan poster film Mulan di tengah aja kali ya? Film Mulan. Tapi sebelumnya brotherku tersayang udah tahu dong film Mulan tuh. Sebenarnya sudah tahu film Mulan sih. Sebenarnya sih dari dulu, dari sebelum corona udah ada tuh pengen udah lihat-lihat poster-poster Mulan gitu. Kayaknya seru ya. Tionghoa gitu ya. Kayaknya seru ya gitu. Ternyata ditunggu-tunggu gitu ketayangannya kapan gitu kan. Oh ternyata keburu corona jadi diundur tayangnya, jadi sedih banget sih. Sedih banget ya. Jadi film Mulan ini adalah film drama laga berlatar belakang memang Mandarin, yaitu China, dan syutingnya sendiri itu selain di China, dia syutingnya itu di Selandia Baru kayak gitu. Nah, untuk sutradaranya itu adalah Nicky Caro, Bender, Tendo Nagenda, Jason Reed, dan Jack Weiner ya. Ini kalau misalnya kita lihat sih dari posternya, ini kayak ini tahu nggak sih kayak chef yang di Master Chef itu yang cantik. Oh iya. Yang tatoannya. Chef Renata kalau nggak salah. Agak mirip sih, tapi kalau dia kayaknya rambutnya panjang, kalau dia kan pendek ya, dan agak bertatoan juga. Oh iya, jadi tapi emang Chef Renata tuh ini banget ya, kayak idaman setiap laki-laki nggak sih? Nggak sih kayak idaman kamu nggak sih tipikal perempuan seperti iyalah, dia cantik, terus dia pintar pintar masak. Oke lah. Tanya deh, emang si Wulan itu menceritakan apa sih filmnya? Tapi rilisnya dulu sebelumnya kapan? Rilisnya dulu sebelumnya harusnya kapan? Harusnya kan bulan kemarin kan? Dia harusnya tayang itu Maret 2020, tapi karena pandemik ini, jadi film Mulan ini dirilis nanti di bulan Juli, tanggal 24. Wow, tanggal 24, 2 hari setelah hari ulang tahun aku. Jangan lupa ngado ya. 24 apa? Juli. Iya, jadi tapi kan itu juga belum tentu kan, kalau masih kayak gini kayaknya diundur lagi. Jangan membuat pesimis kita dong. Semoga pandemi ini tapi segera pasti berakhir. ditunggu-tunggu deh sama kalian juga film Mulan ini. Pastilah. Tadi kamu nanya tentang sinopsis ya? Kok kamu sih? Apa dong aku, brother? Apa ya? Aku kayak bingung. Coba kamu drop komen di bawah ini. Kira-kira aku lebih cocok panggil my friend ini apa? Brother, papi, kakak, abang, AA atau apa? Di drop komen ya, cocoknya kita panggil brotherku ini apa? Luar biasa. Bukan lagi ya. Oke, lanjut. Sorry. Agak sedikit bloopers. Jadi untuk film Mulan sendiri sedikit sinopsisnya ya. Jadi ini kan remake dari film animasinya, menceritakan tentang akan ada perang di mana setiap keluarga di daerah tersebut harus dia tuh kayak bukan menyerahkan sih, kayak satu anak laki-laki. Satu keluarga itu harus menyerahkan seorang anak
laki-laki gitu kan. untuk ikut perang Iya. gitu, Nah, mewakili ternyata perwakilan keluarganya. dia itu Anaknya cewek semua. gitu. Jadi dia tuh kayaknya kalau gue lihat dari poster atau dari ini kayaknya dia trailer, tuh ini deh ya, pura-pura jadi cowok ya. terbaik banget Mas Edi. Ya bener banget ya. Jadi memang dia itu jadi kayak Tahu dikit-dikit sih gue. Jadi dia tuh kayak kalau kata kita mah gue mau pernah jadi cowok karena aku nggak mau ngelihat ayah aku untuk ikut perang di sana. Mungkin kan kayak sebagai anak kan nggak kayak kasihan ya, nggak mungkin lah masa ayah aku udah tua renta masa ngapa sih mewakili perang itu, mendingan aku aja deh gitu. Akhirnya si Mulan ini mewakili keluarganya. Ini bukan itu. Mulan Jamila ya, maaf. Kenapa jadi Mulan Jamila? Untuk pemerannya sendiri si Hua Mulan ini diperankan oleh Liu Fei, di mana yang tadi kita bilang dia itu mirip banget sama Chef Renata di Master Chef. Tapi memang mirip sih, mungkin teman-teman bisa cek ya di foto-fotonya. Ini aku juga lagi lihat ya. Tapi kayak Mirip gak sih? mirip sih, rada mirip banget ya. Mirip banget. Tapi nggak apa-apa kali ya kalau Chef Renata miripin sama dia. Oke, tak apa. Terus selain ada Liu Fei, juga ada Donnie Yen sebagai Komandan Tung, ada Jason Scott Lee sebagai Borikan, ada Yosun An sebagai Cheng Hung Hui. Agak susah sebenarnya nyebutnya, tapi Gue mau tanya deh, ini di film ini tuh dia tuh ketemu cowok nggak sih? Ada percintaannya nggak sih gitu? Bukan hanya perang doang nggak sih? menurut aku sih pasti akan ada bumbu-bumbu percintaan di sana ya di film itu, karena ya kan nggak mungkin kayak tentang perang-perangan aja, pasti ada bumbu-bumbu percintaannya. Karena lihat dari trailer itu memang nanti pada akhirnya semua orang akan tahu bahwa Si Mulan itu perempuan ya? iya pasti. betul sekali. Jadi dia tuh sebenarnya cuma berperan hanya bukan ngeprank apa ya? Aku bahasanya ngeprank sih. Mulan ngeprank. Jadi prajurit. Jadi semua orang akan tahu bahwa ternyata prajurit itu adalah seorang perempuan gitu. Jadi nanti Mulan itu akan berperang, menaiki kuda, membawa pedang, dan dia akan menunjukkan jati diri dia. Memang aku adalah wanita gitu. Wanita juga bisa berperang. So jangan lupa berarti harus nonton Mulan di tanggal 24 Juli 2020 ya. Semoga ini benar-benar tayang dan gak akan diundur. Amin, karena udah pengen banget nonton gitu loh. Udah exciting banget ya. Terus yang kedua, sekarang yang film kedua mau bahas tentang A Quiet Place Part 2. Kalau yang ke satu gue udah nonton. Sama siapa nontonnya? Sama lu dong. Siapa lagi coba? Jadi kita tuh jadi emang suka nonton bareng ya. Ya nonton bareng. Terus tapi kenapa harus gini? Dia yang bayarnya, jadi gue cuma gratis doang, duduk doang manis. Tetap buat beli popcorn doang deh. Popcorn. Jadi untuk film A Quiet Place Part 2 ini dia itu tayangnya harusnya itu di tanggal 20 Maret 2020. Tetapi di rilis insya Allah ya kalau memang udah selesai pandemik ini, dan memang akan mundur pada bulan September di 2020. Tapi untuk tanggal pastinya itu belum tahu nih kapan, karena masih ngikutin update juga baik dari sutradaranya yaitu John Krasinski ataupun di Instagramnya A Quiet Place Part 2 seperti itu. Jadi sih di September awal akhir atau pertengahannya kita belum tahu ya. Tapi kamu nunggu-nunggu banget gak sih tentang film ini? Nunggu banget dong film ini, karena gue yang kesatunya kan gue udah nonton sama lu dong. Itu sumpah banget, parah banget sih. Gue tadinya nggak paham loh dari film ini gitu. Pertama-tama gue nonton ini film apaan sih gitu. Jadi pas pas ke situ-gitunya dikit gue udah mulai ngerti gitu kan film itu gitu. Sampai endingnya seru banget sih. Jadi pengen nonton lagi yang keduanya. Kayaknya keduanya lebih kalau dilihat lebih menegangkan ya, karena kalau awal itu kan kayak belum tahu ya. Di film itu kalau mungkin perhatiin dari awal penayangan yang pertama, suatu keluarga yang tinggal di daerah bukan ladang gitu ya, kayak di hutan gitu ya. Terus kayak mereka tuh kayak belum tahu gitu loh sebenarnya itu apa sih yang ngebuat kita harus kayak gini, nggak ngomong. Dari awal kita nonton di A Quiet Place pertama itu dibuat kita tuh kayak tegang ya. Sebenarnya tegang sih. Kayak tegang. Jadi kayak ini filmnya gitu ya.
susah ketebak juga sih Ya. kalau menurut gue. Tapi nggak tahu deh yang kedua ini kan dia ada di kotanya ya. Betul, Tapi kayaknya di mudah-mudahan kotanya. lebih seru sih guys. Mudah-mudahan. Pasti sih seru sih, nggak akan kecewa gitu dari film ini. Jadi untuk si Quiet Place pertama itu Udah dirilis. kayak- Jadi film pertama itu kan rilis di tahun 2018 dan sekarang di 2020, berarti udah hampir 2 tahun, betul kah? 2 tahun ya? Iya kali ya, 19, 20 ya 2 tahun. Gue sih nunggu sih dari dulu juga. Gue pengen nonton film ini kan. Penasaran menurut gue banget sih. Seru banget deh. Ada, sumpah. aku nggak ngerti itu sebenarnya binatang tuh kalau beneran ada di bumi ya. Bayangin deh kalau ada, itu kan dia itu kan dikacauin sama si binatang yang besar yang apa sih, yang tangan kakinya panjang-panjang tuh, kalau sampai beneran ada di bumi, lo binatang kayak gitu, gimana perasaan kamu? Nggak akan bisa sebebas ini. Yes. Tiba-tiba kita lagi Kita ngomong nggak kayak bisa gini. ngomong gitu kan. Tolong nanti tiba-tiba kita lagi ngomong terus ada binatang. Tapi gue pas nonton itu sih, pas nonton itu ya pas lagi tegang-tegangnya yang ke satu tuh pas yang ayahnya meninggal itu. Oh, so jadi gue itu. kayak merasa gue pengen kesana gitu, gue pengen bantuin Iya sih, gitu, kesel tau nggak? banget sih itu. Kalau bisa gue jadi Wonder Woman lah gitu. Langsung berubah dari Wonder Woman, tolong kostumnya. Aku jadi apa? Aku jadi apa ya? Kamu jadi apa? Jadi Hulk aja ya. Aku jadi Hulk aja ya, langsung jadi manusia hijau. Tapi kalau yang belum nonton nih, misalkan belum nonton apa? Aku Atlas Part. Iya, satu. berarti kalian harus nonton yang satu dulu sih sebenarnya. Tahu ya alur ceritanya. biar tahu betul. alur ceritanya. Karena Terus masih kalian basic wajib dulu. nonton dulu yang kedua. Nanti kalau yang kedua udah tayang, kalian wajib sih nonton. Iya. Tapi mudah-mudahan sih kita nonton ya, kalian pada sehat. Amin, Terus amin, corona amin, amin. ini cepat berlalu, Amin. pergi, dan kalian jadi nonton gitu kan. Bareng-bareng nonton A Quiet Bareng-bareng Place masih Part nonton. 2. Tapi sebelum nonton A Quiet Place Part 2, nonton dulu yang pertama. Sudah banyak di platform ya, bisa nonton di Netflix, bisa nonton di iFlix, bisa nonton di berbagai platform lain. Oke? Terus apalagi kita mau bahas film apa nih? Film No Time to Die. Tahu nggak film No Time to Die? Yang mana ya? Ya kalau nggak tahu aja, nggak Kayaknya apa-apa. gue nggak tahu deh. Oke. Nggak apa-apa ya, kalau nggak tahu ya nggak tahu aja. Posternya juga nggak ada orang. Ada sebenarnya, Jadi ada. nggak tahu filmnya. Ada sebetulnya, ada James Bond ya. Coba kita sambil ini ya. Mas editor, tolong ditampilkan ya posternya. No. Tolong ditampilkan posternya. Gimana nih? Sebenarnya gue juga nggak tahu sih filmnya. Coba-coba kita bahas. review dulu atau Yes, bahas. bahas. Siapa tahu ada orang yang mau minat film ini. Minat film ini maksudnya? Nonton maksudnya. Oh, Ini nonton. kayaknya seru ya. Bukan lagi, pasti kamu suka. Kalau ini Aku lebih suka itu nonton yang ada jagoannya cewek. Itu lebih seru deh. Oke. Kayak ciat. After this yes, ada. Nah ini dia. Ini sih sebenarnya kalau untuk poster resminya tuh yang ini, yang sudah ada di bioskop di Indonesia. Tampilin dong editor kita. Sini deh, Mas editor, minta tolong lagi ditampilkan Oke, poster tampilkan resminya posternya. No Time to Die di sini. Oke. Jadi film No Time to Die ini adalah film mata-mata dan film ke-25 James Bond yang diproduksi oleh EON Production. Sebenarnya dia tuh udah mau Pensiun. Dia tuh udah mau pensiun, udah nggak mau ke dunia kayak gitu lagi kali ya. Terus Tapi ada si teman temennya dekat tuh minta bantuan. minta bantuan. Jadi dia terjun lagi ke situ gitu kan. Sebenarnya gitu kali ya. Iya, jadi pemahaman gue. dari situ akhirnya dia berkecimpung lagi dan berpetualang menelusuri jejak penjahat misterius yang dipersenjatai dengan teknologi yang pastinya luar biasa dong, namanya film Hollywood ya, bukan Ini lagi. mau tayang kan? Ini mau Ini belum harusnya tayang, kan? tayang jadwal tayang mulanya itu di April 2020, tapi di rilis karena pandemik ini. Jadi dia nanti akan rilis, mudah-mudahan segera berakhir ya. Mudah-mudahan guys, mudah-mudahan kita bisa nonton lagi di bioskop amin. bareng-bareng keluarga, bareng-bareng teman gitu kan. Untuk rilis baru film No Time to Die ini di tanggal 11 November 2020. Agak cukup jauh November ya. cukup November. jauh lah ya. Tapi Tapi mudah-mudahan kan gitu kan. amin. Ini untuk sutradara film No Time to Die, ini sutradaranya itu merupakan adalah Kerry Joji Fukunaga ya, yang diproduseri oleh Michael G. Wilson serta Barbara Broccoli. Emang gue mau nanya nih, emang film ini tuh kedua atau berapa? Ini series keberapa gitu? ini tuh film ke-25 dari James Bond yang diproduksi oleh EON Production. Tolong bersabar di 11 November 2020 ya. Iya. Tapi kamu kira-kira kalau film tentang mata-mata kayak gini kamu nunggu gak sih? Kayaknya nunggu banget sih. Nunggu banget. Apalagi kalau udah cerita kayak gitu-gitu, gue tuh lebih suka yang agak seru. Nah film selanjutnya mau kita bahas adalah film perempuan superhero Apa? yang diproduksi oleh Marvel Studio.
Wonder Woman. Ih, bukan. Sorry. Apa dong? Black Widow. Kenapa jadi Oke, jadi Black Widow. Tolong spellingnya dulu. Window. Black Widow. Black Widow. Yes, of course. harus belajar dulu spellingnya ya. Dadah. Natasha Romanoff ya. Scarlett Johansson yang berperan sebagai Natasha Romanoff atau Black Widow yang menjadikan judul di Itu film kan tersebut. black. Maksudnya hitam gitu. Bagus juga pertanyaannya. Ada yang bisa jawab? Kenapa harus bernamakan Black Widow? Drop di kolom komentar di bawah ini ya, biar temen aku nggak pusing. Aku juga kayak Enggak, gue belum tahu deh film ini, belum tahu deh. Coba nggak ada posternya gitu? ada dong, pastinya ada. Oke. Yang kayak gimana? Kita Kalau gue lihat poster, gue pasti suka. Ih, masa kamu nggak tahu sih? Oh my god. Oh ini. Yes. Yang di film itu loh. Gue tahu sih. Ini yang iya sih kalau gue suka nonton. Kemarin nonton ini deh, jangan dulu ke Black Widow. Kemarin nonton Avenger gak? Endgame. Nonton Ada gak? Ada gue. Ada. Metong gak say? Metong. Metong gak say? Meninggal gak dia? Meninggal. Jadi ini apa namanya, filmnya sebenarnya berarti menceritakan sebelum terjadinya Avenger Endgame. Ngerti deh. Berarti dia menceritakan sebelum khusus tentang Black Widow-nya aja. Iya, jadi dia menceritakan tentang dia asalnya dari mana gitu kan. Pertama dia terjun ke situ tuh gimana perjalanan dia, pokoknya kayak gitu ya. Tadinya harusnya film ini tuh rilis di April 2020 itu di tanggal 29, tapi karena pandemik yang belum berakhir dijadwalkan rilis di 6 November 2020. Ya, mudah-mudahan aja nggak mundur lagi karena sesungguhnya aku itu kapan 6 November. Jadi sebelum No Time to Die. 1 minggu sebelum No Time to Die. Pokoknya hari-hari pokoknya 2020 itu kayaknya sih ya sekitar banyak film-film bagus gitu yang mundur-mundur tuh. Jadi kalian pasti kan nungguin kan film-film, udah jenuh kan di rumah aja kan. Seperti yang kita tahu untuk film Black Widow ini memang diproduksi oleh Marvel Studio ya, karena tapi ngomong-ngomong ke Black Widow yang diperankan oleh Scarlett Johansson ya. Di film ini tuh dia tuh menceritakan perjalanan dia kali ya dari awal gitu kan sampai dia meninggal di film Avenger yang game itu. Oke guys, coba ya kalau teman-teman mungkin bisa lebih jelasin kemasnya ini nih, kira-kira secara singkat perjalanan Black Widow di Marvel Studio. So drop komen di bawah ini. Dan kamu selain tahu Black Widow di Marvel Studio ada apa aja superhero yang kamu tahu? Hulk, bener kan? Bener kan? Bapak editor, jangan di-cut ya, tolong. Jangan di-cut ya. Ini nggak bener. Betul. Captain America. Wah ya, cakep banget. Dr. Straw. Jadi kita akan tunggu di tanggal 6 November ya tayangnya Black Widow. Jangan lupa untuk nonton di bioskop kesayangan Anda. Satu lagi kita mau bahas film yang rilisnya itu gagal di tahun 2020 karena pandemik. Tapi akan di Desa Penari. Yes, tahu dong. Tahu gak kan Desa Penari? Film Indonesia yang pasti udah ditunggu-tunggu banget sama para pecinta film tanah air. Kenapa? Karena film ini tuh diangkat dari sebuah tweet yang ramai di Twitter. Sebenarnya sih aku tuh kayak sedikit ingin ini tuh konspirasi atau bukan gitu, karena itu rame banget, tweetnya tuh rame banget. Nggak, gue pengen tanya itu tuh bener kejadian ada atau nggak ada sih, itu mitos atau fakta sih sebenarnya. Drop your comment. Apa jangan-jangan ini di tweetnya dibuat gara-gara tapi kita nggak boleh juga. Apa ini dibuat karena buat gitu kan biar rame aja gitu. Tapi kalau menurut gue sih kayaknya pasti ada aja sih kejadian kayak gitu. Harusnya film ini tuh rilis di Maret 2020, tapi karena pandemik ini sama mundur seperti film-film lainnya. Jadi film ini rilis nanti di tanggal 31 Desember 2020 di mana disutradarai oleh Awi Suryadi. Sutradara yang udah banyak banget film-film bagus, film-film bagusnya. Bisa diketik aja di sini, nanti Mas Editor ditampilkan film-film karya Awi Suryadi ya, 1, 2, 3, mantap. Ya, langsung. Ya, dan film ini diproduksi oleh MD Picture
Dan dia ada 3 ya, ada MD Picture, ada di company, sama ada Peak House Film ya. Jadi mungkin berkolaborasi ya untuk menghasilkan suatu film atau film horor yang luar biasa ya. Ini genrenya horor ya, karena itu KKN di Desa Penari ini merupakan alur ceritanya sih kalau aku baca dari tweet ya. Jadi perjalanan mahasiswa yang datang ke sebuah desa di mana mulai terjadi terjadi hal-hal yang di luar nalar dan pikiran mereka seperti masalah itu. Kali ya. Ya, buset ini anggarannya 15 miliar. Seriously. Coba tolong di drop di 15 miliar. Bener gak sih? Wow, kalau misalnya beneran 15 miliar luar biasa banget ya untuk produksi film ini. Kira-kira bakalan tembus berapa juta penonton? Kita tunggu di akhir Desember itu ya. Untuk pemainnya sendiri yang cukup banyak dikenal seperti Tisa Biani sebagai Nur, ada Agni Haq sebagai Ayu, Adinda Thomas sebagai Widya. Wah, Adinda Thomas si gemes itu. Lalu ada Ahmad Megantara sebagai Bima. Aku pernah ketemu Megantara loh. Dia itu emang cakep banget, baik hati dan tidak sombong. Ada Calvin Jeremy juga sebagai Anton dan Fajar Nugraha sebagai Wahyu. Fajar Nugraha tahu gak siapa? Tahu. Stand up komedi asal Bogor, salah satu mahasiswa di Universitas Swasta di Bogor. Aku cukup lihat track recordnya dia tuh dia orang Bogor. Right. Orang Bogor, halo orang Bogor. Tapi aku sebelum closing aku mau nanya dulu nih sama kamu ya, karena kan ini video pertama kamu di sini. Nanya percintaan. Tolong drop di komen siapa yang mau nanya pacarnya orang mana. Ya, aku mau nanya nih sama kamu, kira-kira film yang kamu sukai apa film bergenre action, romance, horor, atau drama komedi, atau drama percintaan, apa yang kamu suka apa? Kalau di film bioskop sih aku lebih suka film yang action tapi yang seru, yang menantang, kayak film-film yang lebih seru gitu, lebih menantang. Kalau komedi gitu. Suka nggak? Kurang suka. Kurang suka, beda ya. Kalau kan kayak suka gitu komedi. Kalau film horor favorit kamu yang udah kamu tonton film horor apa? Aku kayak misalnya contoh, aku suka film horor itu Pengabdi Setan, karena kan itu ibunya tuh dapat banget horornya ya. Kalau kamu misalnya apa yang kamu suka film horor Indonesia deh gitu kan, kita mencintai produk dalam negeri. Aku jarang nonton film horor sih sebenarnya. Oh gitu, horor ya? Horor. Kenapa? Horor. Takut. Kenapa? Apa ya? Suka ujungnya tuh suka kecewa gitu kan. Udah pernah kecewa gitu kan. Udah sering kecewain ya, jadi nggak mau gitu. Iya benar-benar. Gue tuh lebih kayak suka lebih film yang menantang, kayak action boleh lah gitu kan. Kalau yang film Dilema ini ada yang gue favorit gue tuh apa yang tadi? Yang Quiet Place Part. Iya, itu gue suka banget tuh filmnya. Wajib. Tapi menurut gue nih ya, buat kalian semua nih ya, kita kan tadi membahas film-film sampai 5 ya. Di 5 itu kayaknya seru-seru semua sih, wajib ditonton gitu. Aku udah paling pasti bakal nonton semuanya. Iya. Karena itu udah seru-seru. Kayaknya gue juga semuanya pasti nonton sih ya kalau udah nggak ada corona gini. Oke, paling gitu aja dari kita di video kali ini. Terima kasih banyak untuk @edizabua, di follow Instagramnya jangan lupa. Edizabua, dan juga aku di follow. Terima kasih kalian sudah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe, pencet tombol merahnya, di like, comment, and share our video, dan juga diaktifkan loncengnya untuk notifikasi. Jadi kalau kita upload video-video terbaru, sahabat saya semua dapat notifikasinya ya. Karena nanti akan ada food review, kuliner segala macam ya, jalan-jalan, lagi ada beauty vlog, pokoknya banyak banget. Pokoknya nanti ada episode tentang gue, bukan tentang gue sih sebenarnya. Tentang apa? Kamu, YouTube aku, gue lah gitu kan. Lagi YouTube di sini ya. Dadah, thank you. Enggak. Gue mau minta maaf dulu ya kalau ada kata-kata yang enggak. Lahir batin. Masih lebaran kan ini? Assalamualaikum warahmatullahi